Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan terkait persiapan UAS Fisika Dasar 1, di mana untuk soal yang akan dibahas itu merupakan soal UAS tahun 2023-2024. Untuk soal pertama itu adalah em, terkait gaya dan hukum Newton. Jadi di sini soalnya gaya gesekan antara balok dengan meja pada gambar adalah 20 Newton. Jika momen inersia roda adalah 4 kilogram meter kuadrat, berapa waktu yang diperlukan agar balok jatuh sejauh 60 cm setelah sistem dilepaskan? Anggap tidak ada selip antara tali dan roda. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata-kata tidak ada selip. Artinya, jika eh, artinya pada katrol atau roda yang dimaksud ini akan ada gaya akan ada penggunaan torsi nantinya. Nah, pertama kita akan menuliskan terlebih dahulu eh, informasi yang diketahui, yaitu ada gaya gesek sebesar 20 Newton, kemudian momen inersia sebesar 4 kilogram meter kuadrat, kemudian un- karena ini yang dicari adalah waktu untuk balok jatuh, artinya itu mengacu pada balok yang kedua, kita tuliskan sebagai jarak untuk jatuhnya balok duanya. Jarak jatuhnya jarak besar besar jarak ketika balok dua jatuh itu kita notasikan sebagai S2. Di sini satuannya adalah sentimeter, kita jadikan kepada meter, jadinya 0,6 meter. Kemudian untuk massa balok pertama itu 5 kilogram, massa balok kedua adalah 2,5 kilogram, dan jari-jari dari roda itu sebesar 0,3 meter. Untuk kasus seperti eh, hukum Newton ini kita perlu banget untuk menuliskan terlebih dahulu, untuk menggambarkan terlebih dahulu diagram gayanya. Di sini sudah terlihat ada diagram gayanya. Itu pada balok satu, karena nanti balok itu jatuh, balok dua ini jatuh, berarti balok satu ini akan bergerak ke kanan. Yang mana gaya yang arahnya ke kanan itu bernilai positif dan gaya yang arahnya ke kiri itu bernilai negatif. Di sini gaya yang arahnya ke kanan itu adalah T1 atau tegangan tali pertama. Kemudian untuk yang ke kiri itu adalah gaya gesek, di mana gaya gesek itu untuk gaya gesek kinet. Gaya gesek itu em, berlawanan arah dengan gerak dengan arah gerak benda. Kemudian untuk sistem kedua itu kita lihat di sini ada gaya berat dari balok kedua dan gaya tegangan tali dari eh, yang menjauh dari balok kedua. Dan untuk arahnya sendiri itu adalah menurun. Arah geraknya adalah menurun karena udah diketahui di soal bahwa balok itu jatuh. Kemudian yang ketiga itu di katrol. Di katrol ini itu ada gaya tegangan tali pertama dan gaya tegangan tali kedua. Dan untuk katrol itu, jika kita imajinasikan, dia akan bergerak memutar searah jarum jam. Nah, di sini sudah saya pecah menjadi 3 bagian untuk mempermudah kita meninjau persamaan-persamaan sistemnya. Ada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Kita kita terlebih dahulu akan meninjau pada bagian balok pertama. Untuk balok pertama, karena ini menggunakan hukum Newton kedua, maka sigma F sama dengan M kali A. Untuk sigma F itu adalah T1 dikurang FK. T1 bernilai positif dan FK bernilai negatif sesuai dengan penjelasan mengenai arah gerak benda. Kemudian sama dengan massa balok adalah 5 dan yang akan kita cari adalah nilai A terlebih dahulu. Selanjutnya, eh, kita lanjutkan hingga kita mendapatkan persamaan T1 sama dengan 20 tambah 5A. Kemudian untuk yang sistem kedua itu di balok kedua, kita tinjau balok kedua itu sigma F sama dengan M kali A. Maka di sini kita tuliskan W2 dikurang T2 sama dengan 2,5A. W2 merupakan gaya
berat dari benda kedua, yang mana itu kita kalikan massa benda kedua dengan gravitasi, yaitu kita dapatkan 25 Newton. Kita lanjutkan persamaannya hingga kita dapatkan T2 sama dengan 25 dikurang 2,5 A. Berikutnya kita tinjau sistem katrol. Katrol sendiri kita gunakan persamaan sigma tau atau sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa, di mana alfa merupakan A per R. Kenapa kita menggunakan rumus A per R? Karena kita ingin menghubungkan ketiga persamaan ini untuk mendapatkan nilai si A. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Di sini eh, kita ketahui bahwa sigma tau di mana yang searah jarum jam itu bernilai positif T2 dikali R dan dan yang berlawanan arah jarum jam itu bernilai negatif, yaitu T1 kali R, sama dengan inersia dikali A per R. Kita lanjutkan persamaannya hingga kita dapatkan T2 dikurang T1, R yang kita keluarkan, yaitu 0,3, sama dengan 4A per R, atau 0,3. Nah, setelah kita dapatkan ketiga persamaan dari tiga sistem ini, kita akan substitusikan persamaan pertama dan yang kedua ke persamaan yang ketiga. Maka kita dapatkan T2 25 kurang 2,5A dikurang T1 di mana T1 20 tambah 5A tutup kurung kali 0,3 sama dengan 4A per 0,3. 5, 25 dikurang 20 adalah 5, min 2,5 dikurang 5A adalah min 7,5A. 0,3 kita kalikan dengan 0,3 akan didapatkan 0,09 sama dengan 4A. Kemudian kita lanjutkan perhitungan 4,5 kurang 6,75A sama dengan 4A. 4,5 sama dengan 10,75A, maka A nilainya mendekati 0,42. Berikutnya di soal ditanyakan bahwa yang dicari adalah waktu yang diperlukan agar balok jatuh sejauh 60 cm setelah sistem dilepaskan. Karena ada percepatan di sini, maka kita menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kita gunakan rumus S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, di mana V0 bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena kita asumsikan balok di awal itu belum ada kecepatan sama sekali. Kemudian 0,6 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah setengah dikali 0,42 dikali T kuadrat. Maka kita dapatkan 0,6 sama dengan 0,21 kali T kuadrat. Kemudian akar dari 0,6 per 0 dibagi 0,21 merupakan nilai dari T. Kita dapatkan itu sekitar 1,69 sekon. Itu adalah waktu yang diperlukan oleh balok untuk jatuh sejauh 0,6 meter. 0,6 meter. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal kedua, ini berkaitan dengan elastisitas kawat atau modulus yang kawat. Nah, di sini sebuah kawat baja dengan panjang 2 meter dan diameter penampang 4 mm ditempatkan di atas lampu katrol tanpa gesekan. Sebuah benda bermasa 5 kg digantung pada salah satu ujung kawat dan sebuah benda bermasa 3 kg digantung pada ujung yang lainnya. Seperti ditunjukkan pada gambar. Benda-benda dilepaskan dan dibiarkan bergerak bebas. Dibandingkan dengan panjangnya sebelum benda-benda itu melekat, berapa panjang kawat meregang ketika benda sedang bergerak. Di sini kita anggap karena yang paling berat adalah 5 kg, maka cenderung kawat itu akan meregang di bagian 5 kg. Maka ini merupakan ilustrasi yang telah dibuat.
kita tuliskan beberapa info yang diperlukan, yaitu panjang awal adalah 2 meter, diameternya adalah 0,04 meter, dan karena kawat baja, maka modulus iongnya adalah 20 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Untuk rumus modulus iong itu kan F kali L dibagi A kali delta L. Nah, yang nilai dari delta L ini yang akan kita cari. Untuk E sudah diketahui, F dan L juga, dan A masih belum. Sehingga kita masih perlu untuk mencari nilai A. Berdasarkan soal, itu diketahui diameter adalah 0,004. Maka nilai dari radiusnya adalah 0,002 meter. Untuk luas penampangnya kita gunakan luas penampang lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat. Pi kali 0,002 kuadrat kita dapatkan sekitar 1,26 kali 10 pangkat min 5. Kita lanjutkan, kita substitusikan nilai-nilai tadi ke rumus modulus Young, yaitu 20 kali 10 pangkat 10 sama dengan 5 kali 10. Kenapa 5 kali 10? Karena yang diketahui adalah massa, sementara F merupakan gaya. Maka kita perlu mengkalikan 5 dengan 10 atau nilai gravitasi untuk mendapatkan gaya berat. 5 kali 10 dikali 2 dibagi dengan 1,26 kali 10 pangkat min 5 dikali delta L. Kita bisa tuliskan persamaannya sebagai berikut. Kemudian akan didapatkan nilai 100 dibagi 2,52 kali 10 pangkat 5. Maka nilai delta L itu mendekati nilai 0,00039 meter atau setara dengan 0,39 mm. Soal berikutnya itu mengenai hukum hidrostatik. Jadi di sini kita kita diminta untuk mencari massa jenis minyak jika diketahui ilustrasi seperti berikut, kemudian rho air adalah 1 kali 10 pangkat 3 km per meter kubik. Kemudian, karena satuan masih dalam, terlebih dahulu kita gambarkan ilustrasinya kembali. Di sini satuannya masih dalam sentimeter, maka saya jadikan sebagai sebagai satuan dalam meter. Nah, di sini yang kuning adalah minyak, yang biru adalah air. Nah, tinggi dari minyak adalah 0,272 meter, sementara air itu kita dapatkan dari tinggi minyak dikurang 0,0941 meter. Itu akan didapatkan sekitar 0,1771. Di sini rumus yang kita gunakan adalah P minyak sama dengan P air, di mana rho minyak dikali gravitasi kali H minyak sama dengan rho air kali gravitasi kali H air. Karena di sini nilai G bisa kita coret, maka akan tersisa rho minyak kali H minyak sama dengan rho air kali H air. Di sini kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi rho minyak sama dengan rho air kali H air dibagi H minyak. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai-nilai tadi, yaitu rho air adalah 1 kali 10 pangkat 3, H air adalah 0,272 dikurang 0,0941, dan H minyak adalah 0,272. Apabila dihitung, nilai yang nilai yang didapatkan adalah sebesar 0,65 kali 10 pangkat 3. Maka rho minyak akan bernilai sebesar ini. Soal yang keempat itu mengenai gerak harmonik. Dan di sini soalnya agak tricky. Jadi diketahui sebuah bola bergerak dalam lintasan melingkar dengan diameter 0,15 meter dengan kecepatan sudut tetap 20 putaran per menit. Bayangannya melakukan gerak harmonik sederhana pada dinding di belakangnya. Kemudian hitung percepatan dan kecepatan bayangan.
Nah, di sini eh, ada 3 poin yang perlu kita cari, yaitu A, ketika di titik balik gerak, kemudian B, di posisi kesetimbangan, dan terakhir C, di titik 6 cm dari posisi kesetimbangan. Berikut merupakan ilustrasi dari lintasan bola, dan kita asumsikan dinding berada di sini, yang warna kuning. Kemudian, apabila bola itu berada di titik awal, yaitu di sini, maka ini adalah titik pertama bola. Kemudian ketika bola itu bergerak, akan terbentuk seperti bayangannya, kecepatan eh, bentuk dari grafik untuk bayangan bola itu akan seperti ini. Hingga dia mencapai di titik balik. Di manakah titik balik itu? Bola berada di titik balik apabila dia mencapai di ujung jari-jari bola. Eh, di ujung jari-jari lintasan lingkarannya, yaitu berada di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Nah, titik balik bola pada kasus ini, pada gambar ini, itu adalah di posisi 1 atau di posisi 2. Ketika bola udah berada di titik balik, maka bola akan bergerak lagi sampai sejajar dengan titik keseimbangannya. Maka dia akan bergerak hingga mencapai titik di sini. Kemudian bola akan kembali bergerak hingga mencapai titik balik yang berada di bawah, yaitu seperti ini, hingga mencapai yang di sini. Kemudian dia akan bergerak hingga kembali lagi pada posisi kesetimbangan, yaitu di sini. Dan begitu seterusnya. Persamaan dari gerak harmonik itu adalah Y sama dengan A amplitudo, di mana amplitudonya itu adalah 0,075. Kenapa 0,075? Karena jika dilihat dari bayang-bayang bola, bola itu akan bergerak sejauh sampai dia di paling maksimalnya itu adalah 0,075, yaitu di apa sejauh jari-jarinya. Maka amplitudonya adalah 0,075. Kemudian dikali sin WT, dikali sin WT. Nah, karena pada soal itu adalah hitung percepatan dan kecepatan bayangan, maka kita bisa menggunakan rumus turunan untuk mengetahui rumus kecepatan dan juga percepatan, di mana dy itu adalah d, d turunan dari a sin WT terhadap t, di mana dy akan menghasilkan v. Di sini hasilnya adalah W kali A kali cos WT. Kemudian untuk mencari percepatan itu adalah turunan dari dV, yaitu dWA cos WT diturunkan terhadap T, maka hasilnya adalah rumus untuk percepatan, yaitu minus W kuadrat kali A kali sin WT. Nah, untuk kasus pertama itu adalah di titik balik gerak atau berada di ujung sini. Jika berada di titik balik, maka eh, titik balik ini sebelumnya maaf di sini salah. Ini A, ini B. Nah, untuk di titik balik, artinya sudut yang telah ditempuh oleh bola itu adalah 90 derajat atau 270 derajat atau 100 atau 270 derajat di sini. Maka kita gunakan di sini adalah 90 derajat. Ketika dia berada di titik balik, V sama dengan W kali A kali cos 90 derajat. Di mana cos 90 derajat itu adalah 0, maka ketika berada di titik balik, nilai kecepatan bola adalah 0. Kemudian untuk percepatan yang sendiri, itu min W kuadrat kali A kali sin 90 derajat. Yaitu minus dari 2,1, dari mana nilai 2,1 ini. Jadi W itu
adalah 20 putaran per menit. Namun 20 putaran per menit ini merupakan satuan untuk frekuensi. Dan di sini juga masih dalam satuan menit, belum dalam satuan detik. Maka W itu diketahui kalau W itu sama dengan 2VF. Maka 2V 20 putaran per kita jadikan dalam satuan detik dikali 60, yaitu 20 per 60. Maka kita dapatkan 2pi per 3 atau mendekati 2,1. Maka di sini nilai W adalah 2,1. Dikali amplitudonya adalah 0,075 dikali 1. Maka kita dapatkan percepatan ketika di titik balik sekitar 0,33075 meter per sekon kuadrat. Berikutnya adalah ketika di posisi kesetimbangan. Apabila bola berada di posisi kesetimbangan, itu berarti derajat dari gerak bola adalah 0 atau 180 derajat. Di sini kita gunakan dia berada di 0 derajat, maka V sama dengan WA cos 0, di mana cos 0 adalah 1, maka W kali A kali 1, atau 2,1 kali 0,075, sama dengan 0,1575 meter per sekon. Adapun untuk nilai A itu adalah 0. Kenapa 0? A adalah min W kuadrat kali A kali sin 0. Kita tahu kalau sin 0 itu adalah 0. Maka nilai A percepatan bola saat berada di titik seimbang kesetimbangan maka bernilai 0. Terakhir adalah C. Itu kecepatan dan percepatan bola apabila berada di titik 0,06 meter. Di sini kita perlu mengetahui dulu berapa WT atau sudut yang ditempuh oleh bola. Kita bisa menggunakan persamaan pertama ini, yaitu Y sama dengan A kali sin WT. Di mana Y kita substitusikan adalah 0,06, kemudian A 0,075, dan sin WT kita biarkan. Maka kita gunakan konsep inverse, di mana WT sama dengan sin inverse 0,06 dibagi 0,075. Hasilnya adalah 53,13 derajat. Bola akan berada di titik 0,06 meter ketika telah menempuh sudut sekitar 53,13 derajat. V sama dengan W kali A kali cos 53,13 derajat. Nilai dari cos 53,13 derajat itu adalah 0,6. Kemudian V sama dengan 2,1 kali 0,075 kali 2,1 kali 0,6. Kemudian di sini kita dapatkan V adalah 0,0945. Adapun untuk nilai A ini sin. Adapun untuk nilai A itu adalah W kuadrat kali A kali sin 53,13 derajat, yaitu sama dengan 2,1 kuadrat dikali 0,075 dikali 0,8. Hasilnya adalah 0,2646 meter per sekon kuadrat. Sekian penjelasan mengenai fisika dasar tahun 2023-2024.